Jadi kesimpulannya gimana nih? Hashtag dan tag untuk YouTuber pemula sangat penting. Jangan dicuekin, isi tagnya sesuai dengan konten yang kita bawakan di video tersebut ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi YouTuber ini teman-teman ya. Oke sobat, nah kali ini saya akan mencoba menjawab salah satu komentar yang berada di tab komunitas ya. Dia request nih, salah satu subscriber saya, tolong katanya bang bahas mengenai fungsi tag dan hashtag ya. Nah teman, kita akan berangkat tuh dari sebuah analogi yang cukup sederhana ya, supaya mudah dipahami. Karena saya pun masih pemula, saya akan memberikan sedikit penjelasan dan pemahaman yang saya pahami saja ya. Silahkan koreksi apabila salah dan kurang tepat ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk dukung ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya saya terus dapat mengedukasi dan membagikan pengalaman serta pengetahuan yang saya tahu mengenai per-YouTuban. Nah teman-teman, fungsi tag dan hashtag gitu ya, kita akan bahas kali ini. Kita berangkat dulu dari analogi yang cukup sederhana teman-teman, bahwa platform YouTube itu kita analogikan sebagai sebuah perpustakaan besar ya, yang di dalamnya terdapat berjuta-juta buku ya, dengan berbagai macam judul yang menarik, dengan berbagai macam sampul buku yang menarik perhatian untuk dibaca misalnya ya, dan dengan berbagai macam topik buku yang disediakan oleh perpustakaan tersebut teman-teman. Nah teman, di perpustakaan tersebut tentu kita tahu lah ya, walaupun kita tidak sering pergi ke perpustakaan, tapi kita tahu banget nih, kita tahu persis bahwa kita peminjam buku ke perpustakaan tidak akan keder teman-teman ya, tidak akan bingung mencari sesuatu kategori buku di perpustakaan. Karena kenapa? Karena si manajemen perpustakaan sudah mengkategorikan teman-teman ya, dari berjuta-juta buku atau mungkin berjuta-juta kategori, berpuluh-puluh kategori. Si manajemen perpustakaan sudah mengkategorikan di rak-rak tertentu teman ya. Mungkin di rak sebelah sini nih, bagian sini raknya khusus rak mengenai buku tentang resep masakan misalnya ya. Di bagian yang lain mungkinnya ada rak tentang novel, ada buku yang raknya itu mengenai buku-buku tentang fiksi ilmiah misalnya ya. Atau mungkin juga ada cara buku-buku tentang olahraga, sport. Nah teman-teman ya, di perpustakaan sebegitu rapih ya, karena sudah dikategorikan ya, di kelas-kelas ya oleh manajemen perpustakaan. Nah teman, di YouTube pun begitu ya, karena kita analogikan di awal ya, bahwa YouTube itu adalah sebuah perpustakaan besar, dan video-video yang ada di YouTube itu ibarat buku teman-teman ya, buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Nah ya, nah teman, di YouTube itu beda halnya dengan di perpustakaan tadi ya. Di YouTube tidak ada yang mengatur video kita misalnya tentang mancing nih ya, atau tentang masak. Adakah yang mengatur, oh ini taruhnya di sebelah sini nih ya, karena video tentang masak, oh ini videonya tentang mancing. Itu gak ada teman-teman ya. Jadi gak ada pengklasifikasian, pengkategorian oleh YouTube. Nah di sanalah fungsi hashtag dan tag teman-teman ya. Ini saya langsung aja ya secara singkat ya. Fungsi tag dan hashtag menurut pemahaman saya itu tadi teman-teman, itu fungsi hashtag dan tag itu adalah untuk mengidentifikasi ya, untuk memposisikan video kita itu termasuk kategori yang mana sih ya. Karena seperti yang saya bilang di konten-konten sebelumnya, di YouTube itu bukan orang yang bekerja ya, bukan. Jadi setiap kita upload video itu kan ada beratus-ratus ribu orang mungkin setiap hari yang upload ya. Itu lantas tidak orang YouTube itu nontonin satu persatu misalnya kita upload gitu. Ini orang YouTube nontonin nih, oh ini tentang apa nih videonya, baru ditaruh di kategori apa. Ada lagi yang upload, si orang YouTube-nya nontonin lagi. Ya nggak begitu sistem kerjanya, tetapi algoritma, sistem mesin, bot yang bekerja ya. Ya makanya algoritma YouTube itu harus kita kasih metadata yang jelas ya. Ya itu tadi ya, fungsi hashtag dan tag itu ya. Itu untuk mengidentifikasi, untuk menyodorkan ke algoritma nih algoritma video saya tentang ini, makanya kita kasih hashtag dan tag ya. Sebetulnya hashtag dan tag itu hampir sama, cuman beda penempatan aja. Kalau tag dia kan ada kolom khusus ya.
kolom khusus di tag ya. Sewaktu kita upload itu bisa kita langsung isi tag-tagnya itu sampai, kalau nggak salah sampai 300 karakter. Kalau hashtag itu sebetulnya sama tag, cuman yang munculnya di sebelah kanan dari judul, teman-teman. Nah, itu bisa kita klik. Nah, setelah kita klik itu hashtag yang ada di judul, kita akan disodorkan berbagai macam video yang memang satu jenis, teman-teman ya. Satu tema dengan hashtag itu tadi. Nah, jadi sebetulnya fungsi hashtag dan tag hampir sama, cuman beda penempatan aja. Kalau tag ada kan khusus di kolom tag, kalau hashtag itu dia muncul di sebelah kanan setelah judul ya. Nah, teman-teman, jadi fungsi tag dan hashtag sama persis ya, untuk mengidentifikasi, untuk menyodorkan, ini loh YouTube, ini loh algoritma, ini loh video saya tentang ini, makanya kita kasih hashtag ya. Jadi orang yang mau pinjam buku tuh nggak bingung ya. Oh, saya akan mencari buku tentang mancing, pasti larinya ke sebelah sini nih, ke rak yang nomor ini nih. Nah, begitu pun dengan di YouTube, si penonton YouTube, target audiens kita nggak bingung nyari konten tutorial misalnya, atau nyari konten masak, karena kita sudah mengidentifikasikan video kita sebagai konten masak, sehingga di algoritma YouTube pun akan disimpan di raknya nih ya. Lo boleh bilang rak ya, di rak di kategori masak, semua video tentang masak semua. Nah, setelah dikategorikan dalam satu kategori tentang video masak semua, mancing semua, tutorial semua. Nah, di sana yang berperan apa? Thumbnail, judul ya, sampul buku dan judul buku yang menarik tentunya akan makin banyak dipinjam orang, betul nggak? Atau akan makin banyak diklik orang ya. Jadi intinya memang begitu penting. Mungkin kalau untuk YouTuber gede ya itu mungkin nggak terlalu berpengaruh, teman, tagnya dikosongin ya nggak apa-apa ya. Toh para penonton setianya sudah tahu kalau Deddy Kobuser itu podcast ya. Toh kalau penonton setianya gadgetin itu sudah tahu kalau channel ini membahas tentang gadget ya, jadi nggak terlalu penting. Tapi kalau untuk channel baru ya, seperti saya ya, itu wajib kita isi, teman-teman, untuk mengidentifikasikan video kita ke algoritma. Ini loh algoritma video saya mengenai ini, tolong dong disimpan di kategori atau di rak ini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita itu dengan mengisi tag, judul, deskripsi, dan memaksimalkan ya kata kunci, itu kita menyodorkan data-data penting tentang channel kita atau tentang video kita ke si YouTube, ke si algoritma ya. Karena seperti saya bilang tadi, si YouTube itu yang bekerja bukan orang, temannya, satu persatu dia tontonin video yang diupload oleh dari seluruh dunia, nggak begitu kerjanya, tapi algoritma yang bekerja, bot ya. Makanya metadata, SEO, tag, deskripsi, judul, thumbnail itu sangat penting untuk kita isi tentunya. Nah, jangan lupa juga nih, jangan clickbait, jangan misleading. Tahu kan, misalnya karena kalian pengen dilihat, mungkin ya harapannya pengen dilihat oleh subscribernya Deddy Kobuser ya, kalian kontennya konten mancing. Nah, kalian kasih tag di sana misalnya hashtag Deddy Kobuser, itu ngaco, teman-teman ya. Itu nggak akan pengaruh ya. Isi tag dan hashtag itu sesuai dengan konten yang kalian bawakan ya, seperti tutorial ya. Saya sering kasih hashtag juga atau tag itu YouTuber pemula, cara menjadi YouTuber pemula, cara mencari 4000 jam tayang. Ini masih berhubungan dengan konteks isi konten, jangan yang lain-lain ya. Tahu misalnya di konten tutorial ini saya kasih hashtag DenGC ya, itu nggak pengaruh juga sebetulnya ya, karena ya itu masih mending ya, karena tutorial kan sama DenGC masih nyambung, sama YouTuber tentang tutorial YouTube ya. Tapi langkah lebih baiknya memang tag dan hashtag itu kalian isi dengan apa teman ya, saling berkoneksi gitu, saling berhubungan dengan konten yang kalian bawakan ya. Oke, mudah-mudahan cukup dimengerti ya video singkat ini. Kalau dibahas lagi akan lebih panjang lagi. Tapi intinya fungsi tag dan hashtag itu hampir sama, cuman penempatan aja yang berbeda. Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasikan video kita atau channel kita ke algoritma YouTube. Ini loh algoritma video saya atau channel saya ini tentang tutorial, tentang mancing, tolong dong disimpan di raknya video mancing semua, tolong dong simpen di raknya tentang masak semua, sehingga para penonton itu gak bingung lagi mencari konten kita, gak bakal nyasar-nyasar gitu ya. Kalau nyari konten tutorial pasti di raknya nomor ini nih si YouTube tuh ya, di kategori ini oleh si YouTube sudah dipisahkan, dikategorikan dengan fungsi tag dan hashtag tadi.
konten masak. Si penonton yang mencari konten masak nggak bakal bingung lagi, nggak bakal nyasar kemana-mana, karena kita sudah mengidentifikasikan dengan hashtag dan tag untuk ditaruh di kategori masak ya. Jadi kesimpulannya gimana nih? Hashtag dan tag untuk YouTuber pemula sangat penting, jangan dicuekin, isi tagnya sesuai dengan konten yang kita bawakan di video tersebut ya. Oke, itu aja pembahasannya teman-teman ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan wawasan ke kalian. Sama, saya juga masih belajar, silahkan koreksi apabila pemahaman saya ada yang kurang atau memang kurang tepat atau juga mungkin salah nih ya, silahkan koreksi. Mudah-mudahan kita bisa saling support, saling memberikan edukasi, timbal balik aja ya, karena saya pun bukan YouTuber besar, masih sama-sama merintis seperti kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Maaf apabila penjelasannya agak berbelit dan ngomongnya masih belepotan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.